saya Yusi. Salam kenal. Saya akan membawakan, menceritakan, men-sharingkan mengenai kiat-kiat yang saya percayai membawa keberhasilan dalam awal karir profesional saya dalam bekerja. Pada usia 25 tahun, saya waktu itu mendapat kepercayaan sebagai Quality Management Representative di salah satu perusahaan kontraktor berskala nasional di Indonesia. Dan 2 tahun kemudian, saya dipercaya memegang peranan sebagai Head of HR di perusahaan tersebut. Dan hal itu berkelanjutan. 2 tahun kemudian, saya menjadi Kepala HRD di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara di Indonesia. Dan kemudian karir terus berkembang. Saya mendapat kesempatan bekerja sebagai General Manager di salah satu perusahaan nasional di Indonesia sebagai Kepala HRD di usia 31 tahun. Dan pada akhirnya sampai saat ini di usia 38 saya start bekerja di PT Mulia sebagai HR Director di usia 38 tahun. Kiat sukses pertama, sabar terhadap penolakan. Ya, jika diingat kembali di tahun 2002, saya waktu itu baru lulus S1 dan sedang menempuh jalur pendidikan S2 di bidang marketing. Saya melamar ke banyak perusahaan, yaitu seperti Astra, Orang Tua Group, Garuda Food, dan masih banyak yang lainnya, baik sebagai sales engineer maupun sebagai engineer. Karena waktu itu S1 saya sebagai jurusan teknik mesin, yang mana biasanya ya naturally kita bekerja di bidang itu ya gitu. Nah, namun karena waktu kuliah S1 itu nilai saya kurang begitu baik selama menempuh pendidikan, sehingga menjadikan nilai jual saya sebagai kelulusan yang baru gitu kurang di pasaran tenaga kerja ya mungkin ya. Sehingga beberapa kali interview dan beberapa kesempatan mengikuti seleksi, biasanya pada akhirnya saya belum diterima tuh di perusahaan-perusahaan tersebut. Apalagi dalam masa pendidikan saya waktu itu, saya seringkali memiliki motivasi naik turun selama belajar karena nyambil juga saya waktu itu. Suka bikin usaha kecil-kecilan di kampus, seperti jadi penjual film, buka bazar, jualan musik, terima cetakan, ya dan sebagainya lah. Banyak apa juga dijadikan uang lah gitu, dijual supaya bisa jadi jajan selama kuliah ya gitu. Nah, selama 2 tahun pada saat itu saya belum bekerja dan diterima dimanapun. Sampai ada perasaan juga sedikit putus asa ya. Aduh, mungkin saya nih nggak cocok kerja di perusahaan. Tapi pada saat itu mungkin kesempatan datang. Jadi ada panggilan dari perusahaan kontraktor, ya kurang lebih size 300 orang. Itu pun diperoleh dengan kebetulan yang luar biasa. Karena sang pemilik memasang iklan di salah satu universitas swasta. Dan kebetulan bagian-bagian administrasi dan beberapa dosen di universitas itu tuh kebetulan adalah pelanggan saya yang biasanya suka nitip beli film drama Korea atau Taiwan gitu ya. Sehingga mereka men-sharing informasi kepada saya dan memberitahukan, Yus, itu ada kerjaan tuh di perusahaan ini. Dan saya bahkan mendapatkan nomor telepon dari PIC yang memasang iklan itu. Awalnya saya kirim CV ke email yang di-attach di dalam pengumuman itu. Tapi seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, nggak ada kabar sama sekali. Dan pada saat itu pemikiran sudah berpikir yang jelek-jelek tuh. Memang mungkin saya nggak memiliki kualifikasi yang baik ya. Jadi untuk bekerja sebagai karyawan tuh kayaknya juga sulit sekali gitu. Namun pada saat itu saya mengkesampingkan tuh pemikiran buruk itu dan kemudian saya menelpon PIC yang ada di surat tersebut. Nah, ketika saya menelpon PIC orang itu malah diajak interview by phone dan ternyata dia adalah calon atasan dari posisi yang dicari. Karena tertarik dengan diskusi kita by phone, akhirnya saya diminta datang besok harinya. Dan dilakukan interview singkat di sana dan kemudian besoknya saya langsung disuruh bekerja karena dia merasa cocok sekali dengan kualifikasi saya. Nah, bekerja di sana menjadi titik dari karir saya yang pertama. Mungkin dari pengalaman saya yang tadi, saya terbiasa menerima penolakan. Dan jika di antara Anda ada yang mengalami hal yang serupa dengan saya ingin mengatakan,
Jangan menyerah. Kesempatan itu akan datang di saat yang tidak terduga-duga. Di saat terakhir di mana Anda mungkin sudah berpikir bahwa Anda akan menyerah. Tapi teruslah berjuang. Dan ketika kesempatan itu datang, jangan lewatkan. Lakukan yang terbaik. Semangat. Kunci sukses yang kedua, cintailah pekerjaanmu. Untuk saya, adalah ketika ada ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan dapat membawa dampak positif untuk bisnis dan income Anda. Bekerja bersama dengan rekan-rekan yang pintar dan memiliki banyak ide, menemukan solusi, sehingga membuat pimpinan bisnis dan pelanggan kita senang. Hal itulah yang membuat saya semangat. Terkadang saat menjelang sebelum tidur atau waktu istirahat pada saat di kantor, ide-ide luar biasa itu kerap kali kadang-kadang muncul pada saat-saat tersebut. Kerap kali dalam pekerjaan kita menerima banyak ratusan email, kalender yang penuh. Terkadang satu Sabtu setelah anak-anak tidur, saya masih harus membalas email dan membuat banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti salah satunya adalah konten yang Anda dengarkan hari ini. Saya tidak berhenti karena saya mencintai apa yang saya lakukan selama ini. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, maka kita tidak akan perhitungan terhadap waktu dan juga otomatis kita melakukan pekerjaan kita menjadi bagian dari hidup kita. Ketika tidak, maka pekerjaan akan menjadi beban dan siksaan yang harus dibatasi dengan sebuah waktu. Seringkali orang akan berkata, wah kamu kok kerja, terus kok Sabtu-Sabtu atau Minggu kok masih belajar juga ya? Kadang-kadang masih bikin-bikin sesuatu ya? Nggak capek ya? Nah, pertanyaan saya, apakah Anda pernah mempertanyakan, kenapa kok Anda makan terus setiap hari ya? 3 kali lagi. Nonton TV setiap malam lagi. Terus, apakah hal-hal itu menjadi beban buat Anda? Tentunya tidak, bukan? Karena kenapa? Karena Anda menganggap hal itu adalah hobi atau keharusan yang Anda harus lakukan, kalau enggak nanti kelaparan. Sehingga hobi-hobi tersebut Anda menganggapnya sebagai me time. So, it's all about mindset. If your work become your me time, then you will bring the best of it. Kunci sukses nomor 3, teruslah mencari ilmu dan berbagi. Tips saya dalam awal karir Anda, ketika kita menemukan jalan buntu, beranikan diri Anda untuk bertanya dan proaktif. Mencari. Dalam karir saya pertama kali, saya banyak bertanya kepada atasan saya, apa yang saya bisa bantu untuk meringankan pekerjaan dia. Dan dikala waktu saya kosong, saya mencari hal-hal yang saya bisa bantu di perusahaan untuk mensupport rekan-rekan saya di bagian saya sendiri. Dengan waktu itu saya ingat saya pernah bantu sekretaris, jadi pas dia nggak masuk saya jadi sekretaris. Terus kemudian orang IT waktu itu cuma 1 karena perusahaan nggak begitu besar. Karena dia nggak masuk, maka saya bantu perawatan komputernya. Jadi pada saat itu saya banyak bantu rekan-rekan kerja saya sehingga saya memiliki banyak tabungan emosi di berbagai orang yang ada di perusahaan dan dikenal oleh banyak orang. Sampai suatu saat, pada saat itu membuahkan hasil, karena membuat saya dipercaya oleh atasan saya untuk mengerjakan proyek penting yang pada saat itu sedang diberikan atau sedang dikerjakan di perusahaan itu, yaitu mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Pada awal mulanya, saya tidak tahu apa-apa mengenai ISO 9001, binatang apa sih itu gitu ya. Dimulai dari pertanyaan sebenarnya pada saat itu, apa sih yang bisa saya bantu akan hal ini kepada konsultan yang kebetulan datang di perusahaan untuk paket konsultasi penerapan ISO 9001. Pada saat itu, konsultan tersebut men-sharing banyak informasi karena dia juga membutuhkan saya untuk membantu melancarkan proses sertifikasi di perusahaan tersebut. Nah, hasil dari pertemuan dengan konsultan tersebut saya laporkan pada atasan saya. Dan beliau menjadi tertarik akan kualitas yang saya berikan dan kemudian mengirimkan saya untuk pelatihan ISO 9001 di luar perusahaan, di lembaga sertifikasi pada saat itu. Nah, karena sangat tertarik dengan subjek yang diajarkan, maka pada saat itu saya proaktif mencari berbagai ilmu pengetahuan terkait dengan quality management system. Saya beli buku dari luar negeri, ilmu pengetahuan banyak terkait dengan Kaizen, 5R, PQM, dan juga masih banyak buku lainnya yang saya baca. Dari proses membaca dan studi di berbagai literasi, maka banyak pertanyaan yang muncul. Dan saya banyak bertanya kepada konsultan tersebut, apa sebenarnya
informasi tersebut. Sehingga saya banyak mendapatkan banyak sharing yang berharga dari beliau. Dan juga pembahasan mengenai kasus-kasus yang bisa terjadi. Informasi yang saya peroleh dari membaca dan diskusi dengan konsultan tersebut adalah hal yang saya rasakan informasi yang berguna bagi semua orang. Sebagai seorang junior, saya belajar dan menjadi termotivasi akan informasi yang tadi saya terima dan adopsi. Sehingga saya kemudian berpikir bagaimana caranya saya berbagi informasi yang telah saya peroleh ini kepada rekan-rekan kerja di perusahaan tersebut. Pada saat itu saya memberanikan diri dan dimulai dengan saya mengajarkan apa sih manfaatnya ISO 9000 atau Quality Management System pada jajaran manajer proyek di perusahaan. Kemudian masuk ke tahap 2, yaitu pengembangan bagaimana caranya dan kontribusi yang dapat dilakukan untuk mensupport agar hal ini bisa sukses diterapkan di perusahaan. Seiring berjalannya waktu, singkat kata sertifikat sudah berhasil diperoleh, sehingga proyek saya berhasil. Pada saat itu saya berpikir, sistem manajemen dibuat berkualitas, namun kok orang-orang yang menggunakan tidak semuanya bisa mengikuti sistem yang ada, sehingga tidak maksimal. Nah, pada saat itu saya beralih. Saya memiliki semangat yang sangat tinggi. Kalau tadinya kan belajar mengenai banyak quality management system. Sekarang saya beralih. Saya belajar bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusia. Sehingga yang tadinya beli banyak buku terkait dengan quality management system, sekarang saya banyak beli buku terkait dengan pengembangan SDM. Juga hal-hal lain yang mendukung ke arah sana. Nah, sebagai dampak dari pembelajaran tersebut, saya mengajukan program perbaikan untuk bidang sumber daya manusia di perusahaan. Dan sebagai dampaknya, setahun kemudian saya mendapat kepercayaan sebagai kepala HRD di perusahaan tersebut. Belajar dan mengajar. Belajar lebih banyak ya daripada mengajar. Karena kita harus banyak baca dulu, baru kita bisa sharing ke orang lain. Hal-hal tersebut menjadi kunci sukses dalam karir pertama saya di perusahaan. Karena selalu mencari ilmu dan berbagi, itu kunci suksesnya. Karena lewat dua aktivitas itu, kita akan dapat berkembang bersama dengan rekan-rekan kerja kita semuanya dan membawa dampak yang lebih di perusahaan. Kesuksesan dari karir tidak bisa dilakukan sendirian. Tentunya hal itu tidak lepas dari rekan-rekan kerja Anda. Saya memiliki kesempatan di mana saya dapat memilih, merekrut anggota tim kerja yang dapat saya percaya. Mereka berkomitmen dan memiliki kesamaan visi dengan saya. Memiliki keunikan kompetensi yang berbeda-beda, sehingga terkadang dari tim saya dapat mengkoreksi saya. Hei, tunggu, apa nggak lebih bagus begini? Nggak, menurut saya sih lebih bagus begitu. Nah, pada waktu itu, kalau kembali di karir saya yang pertama, ada seorang yang sangat aktif dan atraktif. Dan ada juga waktu itu seorang ibu-ibu yang membantu saya yang memiliki karakter yang sangat tenang dan berpengalaman dalam pengurusan personalia. Tanpa mereka berdua, saya nggak bisa mencapai kesuksesan yang ditargetkan oleh perusahaan pada tempat pertama saya bekerja. Memiliki rekan kerja yang smart seperti itu dan memiliki kompetensi yang unik akan membuat pekerjaan jadi lebih menyenangkan. Karena di sana akan ada orang yang akan bersedia berbagi dan membagi sharing ilmunya dengan Anda. Hal itu akan membawa banyak kesuksesan dalam proyek yang kita kerjakan. Jadi saudara, memiliki rekan kerja yang tepat ini sangat kritikal. Kunci sukses yang kelima, kiat sukses yang kelima, bayarlah kepercayaan orang lain dengan hasil. Mengenang kembali di 2004, pada saat itu ayah saya meninggal di usia yang relatif cukup muda. Hal tersebut membawa dampak kita tidak memiliki penghasilan lagi. Dan saya hanya hidup berdua dengan ibu saya yang tidak bekerja. Saya juga mengalami musibah pada saat itu. Saya kehilangan satu-satunya peninggalan ayah saya, yaitu sebuah kendaraan mobil kecil dan juga laptop untuk bekerja. Tidak lama setelah musibah itu juga ada beberapa orang-orang terdekat saya meninggalkan saya dan memilih orang lain. Mungkin dikarenakan karena kondisi keuangan dan keluarga yang kurang mendukung prospek untuk kehidupan di masa mendatang. Di titik tersebut, saya menyadari bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Saya merasakan frustrasi yang hebat
bahwa orang mungkin sulit percaya akan diri saya dan kredibilitas saya dikarenakan nilai saya dalam pendidikan juga kurang bagus dan saya tidak memiliki dukungan finansial yang cukup. Namun pada saat itu, beberapa kenalan bisnis kecil-kecilan yang saya geluti pada masa kuliah terus mendukung saya. Mereka sudah menjadi seperti sahabat dekat, pelanggan saya beberapa tahun, dan menjadi teman baik. Mereka bilang, "Yus, kalau kamu yang pegang bisnis, kamu pasti bisa. Kamu orangnya nggak hitungan. Kamu bisa saya percaya. Karena kamu bertanggung jawab memberikan yang terbaik buat setiap pelanggan kamu. Tiap kali produk yang kamu berikan sama saya ada rusak, meskipun kamu tahu bahwa dengan membuat lagi itu sebenarnya kamu nggak ada untung. Tapi kamu juga nggak pernah ngomel, nggak pernah apa, dan bertanggung jawab memberikan penggantinya." Dan dari situ saya lihat bahwa kepercayaan bagi kamu itu lebih penting daripada keuntungan. Nah, itu modal yang bagus. Dan itu membuat para pelanggan kamu tuh setia sama kamu dan tidak membeli dari orang lain. Dari perkataan sahabat saya itu, saya mendapat pelajaran berharga bahwa kepercayaan itu sangat penting dalam berbisnis maupun membangun kesuksesan dalam bekerja. Ilustrasinya, pada saat itu saya menjadi MR dan HRD Manager pertama kalinya di tahun 2006-2007 ya. Saya pada sejatinya waktu itu tidak memiliki mentor atau atasan yang membimbing saya untuk memahami bidang human resource. Seringkali saya difrustrasikan juga dari permintaan-permintaan atasan saya yang meminta dibuatkan berbagai macam report yang diharapkan oleh yang bersangkutan. Dan kadang-kadang kurang dimengerti oleh kita yang mengerjakan pada saat itu. Perusahaan juga tidak selalu memberikan pelatihan yang kita pikir kita butuhkan. Dalam hal ini mungkin banyak orang yang akan berpikir, perusahaannya nggak ngembangin saya, nggak kasih informasi yang saya butuhkan. Ya sudahlah ya, yang saya bisa lakukan ya ini, ya udah ini aja yang saya perform. Nah, saya teringat ucapan dari orang tua saya pada saat itu, sejak masa SMU, "Yus, kamu tuh anak tunggal, nilai kamu juga nggak gitu bagus. Kalau sampai nilai kamu nggak bagus, terus kamu nggak lulus, terus kamu nggak laku kerja, kamu nggak dapat uang, itu salah kamu sendiri loh. Mama papa nggak ada satu belum tentu bisa bantu kamu. Jadi kamu harus belajar yang benar, karena kamu tidak punya saudara. Jadi kamu bertanggung jawab terhadap hidupmu sendiri dan kemajuannya di kemudian hari." Nah, kalimat itu yang terus berngiang di dalam kepala saya. Saya menyadari bahwa tanggung jawab untuk menjadi kompeten adalah tanggung jawab saya pribadi. Jika perusahaan telah memberikan dan mendukung, maka itu adalah berkat dan amanah yang harus kita emban. Dan kita berkewajiban untuk memberikan dampak sebagai timbal balik dari hal tersebut. Jadi, ketika saya berinvestasi kepada diri saya sendiri melalui pelatihan, saya memiliki kehati-hatian, hasrat, dan tanggung jawab yang lebih, bahwa setiap pelatihan yang saya ambil harus membawa hasil dan membawa dampak bagi perusahaan. Dan ketika perusahaan memberikan pelatihan kepada saya, maka itu menjadi kewajiban bagi saya untuk memberikan dampaknya. Karena bagi yang investasi, dia akan memikir return-nya apa buat saya. Nah, semangat inilah yang membawa kepercayaan dari atasan semakin terbangun, sehingga karir saya terus meningkat di bidang profesi yang saya tekuni. Biarkan orang lain melihat apa yang bisa kamu berikan. Buktikan bahwa kamu bisa. Bangunlah kepercayaan. Ingat, integritas dan tanggung jawab di bisnis apapun di mana kamu bekerja. Create your own success.